Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA IPS. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari barisan aritmatika. Hari ini kita akan mempelajari materi berikutnya, yakni barisan dan deret geometri. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik, kita mulai belajarnya. Barisan geometri. Perhatikan barisan-barisan berikut. A. 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. B. 5, negatif 10, 20, negatif 40, dan seterusnya. C. 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Nah, barisan di atas merupakan contoh barisan geometri. Suatu barisan U1, U2, U3, U4, sampai dan seterusnya UN merupakan barisan geometri jika U2 dibagi U1 sama dengan U3 dibagi U2 juga sama dengan U4 dibagi U3 sama dengan dan seterusnya sampai UN dibagi UN dikurang 1. Nah, itulah yang dinamakan rasio. Jadi, barisan tersebut merupakan barisan geometri jika rasio antara dua suku yang berurutan itu sama atau tetap. Jadi U1, U2 itu maksudnya suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Nah, barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya, yang B 5, negatif 10, 20, negatif 40, dan seterusnya, yang C 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Nah, dari ketiga contoh barisan geometri tersebut, dapat kita cari rasionya. Jadi untuk membuktikan dia barisan geometri harus kita cari rasionya, di mana rasio setiap dua suku yang berurutan itu sama atau konstan. Contoh yang A. 2, 6. Nah, berarti 6 dibagi 2 berapa? 3. 18 dan 6 berarti 18 dibagi 6. 54 dibagi 18. Hasilnya 3. Jadi rasio untuk yang A itu 3. Kalau yang ditanya hanya rasionya, tinggal dipilih salah satu dari ini. Yang B, negatif 10 dibagi 5. Kemudian 20 dibagi negatif 10 atau negatif 40 dibagi 20. Hasilnya negatif 2. Jadi rasio untuk barisan yang B itu adalah negatif 2. Selanjutnya yang C, 27, 9, 3, 1. Berarti 9 dibagi 27 atau 3 dibagi 9 atau 1 dibagi 3. Hasilnya ya tetap 1/3. Jadi rasio dari barisan yang C adalah 1/3. Baik, bisa dimengerti? Kita hapus tulisannya. Silahkan dicatat untuk dipelajari. Baik, bisa kita lanjutkan yang berikutnya. Rumus umum suku ke N dari barisan geometri dengan suku pertamanya A dan rasionya R. Jadi suku pertama itu A. Dapat ditentukan sebagai berikut. Jadi suku pertama berarti U1. U1 itu A. Maka U2 itu A kali R. U3 itu A kali R kuadrat. U4 A kali R pangkat 3. Perhatikan N di sini, UN, dengan pangkatnya. Di sini pangkatnya berkurang 1. Jadi bisa kita dapatkan bahwasanya rumus dari suku ke N, UN itu sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Inilah rumus suku ke N. Ini harus dihafalkan. Ingat, untuk rumus barisan geometri berbeda dengan barisan aritmatika. Baik, kita lanjutkan. Kita hapus dulu. Ya, sudah bisa dicatat. Kita lanjutkan.
dengan contoh pertamanya. Contoh pertama, carilah suku ke-7 pada barisan geometri 9, 3, 1, 1/3, 1/9, dan seterusnya. Kita harus mencari suku ke-7, berarti U7. Maka kita tulis diketahui terlebih dahulu. Diketahuinya A sama dengan 9, A itu berarti yang paling depan, berarti 9. R-nya kita ambil 3/9 boleh, 1/3 langsung juga boleh. Jadi ketemu R-nya 1/3. Jadi ambil 2 suku yang berurutan. N-nya karena yang dicari adalah suku ke-7, maka N-nya adalah 7. Diketahuinya sudah, yang ditanyakan U7, maka kita tulis dulu rumusnya UN. Selalu tulis rumusnya agar kita hafal dengan rumusnya. UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Sehingga U7 sama dengan A-nya 9, R-nya 1/3. Jadi N-1, 7-1. Sehingga U7 sama dengan 9 kali 1/3 pangkat 6. 7 kurang 1 itu 6. Jadi U7 sama dengan 9 kali 1/3 pangkat 6. Sebenarnya 1 pangkat 6, karena 1 pangkat berapapun hasilnya 1. Sehingga kita tulis saja 1/3 pangkat 6. Sampai sini paham? Lalu kita lanjutkan. Tinggal dijabarkan, U7 sama dengan 9-nya tetap. 1/3 pangkat 6, 3 pangkat 6 itu 3 kali 3 kali 3 dan seterusnya sampai 6 kali, sehingga ketemu 729. Jadi 9 kali 1/729, sehingga U7 sama dengan 9 kali 1 itu tetap 9/729, sehingga U7 sama dengan 1/81. Itu hasil penyederhanaan dari 9/729. Sama-sama dibagi 9. 9 bagi 9, 1. 729 dibagi 9, 81. Demikian untuk contoh pertamanya. Bisa dimengerti? Baik, bisa dicatat di buku masing-masing. Kalau sudah, akan kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, contoh 2. Dari barisan-barisan berikut, manakah yang merupakan barisan geometri? Ketika pertanyaannya adalah yang merupakan barisan geometri, jadi untuk menjawabnya kita harus mencari rasionya. Jadi masing-masing dicari rasionya. Sekarang mulai dari poin A. Yang berurutan 1 dibagi setengah, 2 bagi 1, 2 juga. 4 dibagi 2 juga 2. Jadi yang A rasionya ketemu 2, sama semuanya 2. Sekarang yang B. Yang berurutan 9 dibagi 4. Selanjutnya 16 dibagi 9, sama enggak? Tidak sama, maka diberi tanda tidak sama dengan. Kemudian 25 dibagi 6 juga tidak sama, berarti ini rasionya tidak sama. Yang C rasionya 15 dibagi 5, 45 dibagi 15, 135 dibagi, ini harusnya 45. Hasilnya semua sama, yakni 3. Jadi rasionya adalah 3. Yang D, negatif 14 dibagi 2, ketemu negatif 7. 28 dibagi negatif 14, negatif 2. Oh, sudah jelas tidak sama, maka tidak sama dengan ini, rasionya tidak sama. Ingat syarat dia barisan geometri, yakni rasionya sama. Rasionya selalu sama di tiap 2 suku yang berurutan. Jadi mana yang merupakan barisan geometri? Iya, jadi yang merupakan barisan geometri yang A dan yang C. Ini yang merupakan barisan geometri karena rasionya tetap, yang A rasionya 2, yang C rasionya
3. Baik, bisa dimengerti? Oke, kalau mau dicatat, Ibu hapus coretannya. Baik, ini sudah 2 contoh soal kita bahas. Kita lanjutkan yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Contoh 31, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Nah, untuk mencari suku ke-8, nih, kita harus mencari unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang pertama kita cari A-nya. A itu suku awal atau suku pertama. Berarti A-nya adalah 2. R-nya sekarang. R itu apa? R itu yang tadi. Bisa kita ambil 6 dibagi 2, bisa 18 dibagi 6. Kita di sini ambil 18 dibagi 6 sama dengan 3. N-nya sama dengan sesuai soalnya 8. Kemudian tulis rumusnya. Karena suku ke berarti rumus UN. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Selalu tulis rumusnya terlebih dahulu agar kita hafal dengan rumusnya. N-nya 8 berarti U8 sama dengan A-nya 2, R-nya 3, N-nya 8 tadi dikurang 1. Nah, kalau sudah, pangkatnya dulu sederhanakan. U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. Nah, kalau seperti ini perkalian ada pangkatnya, hati-hati jangan 2 kali 3 dulu, tetapi yang di dalam kurung dipangkatkan, hitung terlebih dahulu. U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Ketemu 2187. Jadi 2 kali 2 kali 2187. Jadi U8 ketemu 4374. Jadi ketemu suku ke-8 dari barisan geometri tersebut adalah 4374. Bisa dimengerti? Baik, hapus dulu biar bisa dicatat. Silahkan dipahami, dicatat untuk belajar. Sudah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya di mana yang rasionya berupa pecahan. Nah, contoh 32. Tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 54, negatif 18, 6, negatif 2, dan seterusnya. Sama dengan nomor sebelumnya, tentukan unsur-unsurnya. Mulai dari A-nya, A itu berarti yang suku pertama 54, kemudian R-nya, ambil 2 suku yang berurutan, negatif 18 dibagi 54, ketemu negatif 1/3. N-nya, soal yang ditanyakan suku ke-8, berarti N-nya 8. Kemudian tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Sehingga U8 sama dengan A-nya 54, R-nya negatif 1/3, N min 1, 8 dikurang 1. Sehingga U8 sama dengan 54 kali negatif 1/3 pangkat 7. Bilangan negatif pangkatnya ganjil, maka dia tetap negatif. Kalau bilangan negatif pangkatnya genap, maka dia positif. Karena ini ganjil, maka dia tetap negatif. Sehingga U8 sama dengan 54 kali negatif 1 pangkat 7 tetap 1, 3 pangkat 7 2187. Sehingga U8 sama dengan perkalian hajar saja 54 kali negatif 1, negatif 54 per 2187. Sehingga ketemu suku ke-8 barisan geometri tersebut adalah negatif 54 dibagi 2187. Kalau tidak bisa disederhanakan berarti dia berhenti. Ini bisa disederhanakan tidak? Coba. Kita sama-sama dibagi 3.
54 dibagi 3 berarti negatif 18 dibagi 2187 dibagi 3 ketemu 729. Oh, ternyata masih bisa disederhanakan. Kalau masih bisa disederhanakan, sederhanakan lagi. Sekarang sama-sama dibagi 9 berarti negatif 2 dibagi 81. Baik, jadi sampai di sini tadi sudah benar, tapi ketika soalnya pilihan ganda bisa jadi dia disederhanakan. Jadi suku ke-8-nya adalah negatif 2 dibagi 81. Baik, bisa dimengerti untuk contoh 3.2. Kita hapus tulisannya biar bisa dicatat ulang. Silakan. Bisa dipahami? Kita akan melanjutkan ke berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke contohnya. Contoh 5, hitunglah jumlah 6 suku pertama dari deret geometri 1 dikurang 2 ditambah 4 dikurang 8 ditambah dan seterusnya. Tetap kita tuliskan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Berarti mulai dari A-nya. A itu suku pertama, berarti dia 1. R-nya suku yang berurutan dibagi negatif 2 dibagi 1 ketemu negatif 2, sehingga di sini berarti R-nya kurang dari 1. Ingat, ketika R-nya kurang dari 1 berarti rumusnya pakai yang R kurang dari 1. N-nya sesuai soalnya 6 suku pertama berarti N-nya 6, sehingga Sn sama dengan, kita tulis dulu rumusnya biar tidak keliru. Yang R-nya kurang dari 1 berarti A kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Jadi S6 karena N-nya 6 sama dengan A-nya 1 dalam kurung 1 tetap 1 dikurang tetap dikurang, karena R-nya negatif beri kurung negatif 2 pangkat 6 dibagi 1 min R berarti 1 dikurang negatif 2. Baik, S6 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurang negatif pangkatnya genap. Kalau pangkatnya ganjil tadi negatif tetap negatif, kalau pangkatnya genap maka negatif jadi positif. Jadi 1 dikurang negatif 2 pangkat 6 ketemu 64 per 1 dikurang negatif 2. 1 dikurang negatif 2. Min ketemu min jadi plus 1 ditambah 2, maka di sini ketemu 3. Sehingga S6 sama dengan 1 dalam kurung 1 dikurangi 64 ketemu negatif 63 per 3 tetap 3, sehingga S6 sama dengan 1 kali negatif 63 per 3 tetap negatif 63 dibagi 3 negatif bagi positif, maka hasilnya negatif 21, sehingga jumlah 6 suku pertama deret geometri tersebut adalah negatif 21. Baik, bisa dimengerti? Baik, bisa dicatat. Sudah dihapus, silakan dicatat. Kita lanjutkan ke berikutnya. Rumus jumlah deret geometri tak terhingga. Tadi rumus jumlah N suku pertama, sekarang deret geometri tak terhingga, jadi tidak terhingga deretnya. S tak hingga itu rumusnya ini. Ini harus dihafalkan. A itu adalah suku pertama, R-nya rasio. Jadi rumusnya lebih singkat. S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Ini tidak mau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari 1, rumusnya tetap. Kalau Sn itu R lebih dari 1 dengan R kurang dari 1 itu rumusnya berbeda. Sekarang contoh 6. Hitunglah jumlah deret geometri tak hingga berikut. 36 dikurang 12 ditambah 4 dikurang 4 per 3 ditambah dan seterusnya. Tetap yang pertama tulis dulu diketahui unsur-unsurnya. A-nya 36. Ingat, kalau positif tulis positif. R-nya suku yang berurutan, berarti negatif 12 dibagi 36 ketemu negatif 1 per 3. Selanjutnya S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. A-nya 36, 1 tetap 1, dikurang tetap dikurang, R-nya negatif 1/3. Sehingga S tak hingga sama dengan 36 dibagi 1
Ini min jadi plus 1/3. Sehingga S tak hingga sama dengan 36 dibagi 1 ditambah 1/3. Samakan penyebutnya. 3 kali 1, 3 ditambah 1. Ketemu 4/3. Makanya di sini S tak hingga itu 36 dibagi 4/3. Sehingga S tak hingganya 36 itu kan dibagi 4/3, kita ubah jadi kali. 36 kali 3/4. 36 dikali 3 108 dibagi 4, maka ketemu S tak hingganya adalah 27. Sehingga S tak hingga dari deret geometri tersebut ketemu 27. Sampai S tak hingga bisa dimengerti? Lebih mudah S tak hingga bukan? Lebih singkat dibandingkan SN. Jadi semoga semua tapi mudah untuk dipahami. Baik, kita hapus dulu, silahkan untuk dicatat. Ini rumus jumlah deret geometri tak terhingga. Baik, sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan latihan soalnya. Nah, ini latihan soalnya ada 4 saja. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 4, -8, 16, -32, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah suku ke-8. Nomor 2, apakah 9, 6, 4, 8/3 merupakan barisan geometri? Ini yang tadi, berarti apa yang harus dicari untuk membuktikan dia barisan geometri atau bukan? Nah, itu. Kemudian berikan penjelasannya. Penjelasannya itu kenapa dia, misalkan dia barisan geometri, kenapa dia barisan geometri? Kalau bukan barisan geometri, kenapa bukan barisan geometri? Nomor 3, tentukan jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama, deret 5/6, -5, plus 30, -180, dan seterusnya. Yang keempat, tentukan jumlah deret tak hingga. Deret tak terhingga. Ya, hati-hati untuk nomor 3 ini, R-nya tentukan dulu apakah dia lebih dari 1 atau R-nya kurang dari 1, karena rumusnya berbeda. Kalau untuk nomor 4 itu rumusnya sama. Nah, demikian sudah sampai di latihan soalnya. Silahkan dicatat rangkumannya, kemudian latihan soalnya juga dicatat dan dikerjakan untuk belajar kalian. Baik, kita hapus dulu biar kelihatan. Sudah dicatat? Baik. Nah, materi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jangan lupa dirangkum di buku catatan, dikerjakan. Ingat, buang malas kalian, buang jauh-jauh rasa malas. Semangatnya dikobarkan lagi seperti hari ini, bahwasanya hari ini tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Mari kita meneladani pahlawan kita, semangat juangnya, semangat berjuang yang ikhlas, pantang menyerah, dan tentunya hilangkan jauh-jauh rasa malas. Nah, baik, Ibu akhirkan dulu. Untuk pertemuan yang akan datang akan kita kupas tuntas untuk soal-soal cerita atau soal-soal pokoknya yang berhubungan dengan barisan maupun deret aritmatika dan geometri. Semangat belajar selalu, ingat. Buang jauh-jauh rasa malas, gunakan sehatmu sekarang sebelum sakitmu, dan semoga sehat selalu untuk kita semua, bahagia selalu untuk kita semua. Salam rindu dari Ibu untuk kalian semua. Nah, jangan lupa tuliskan nama dan kelas di kolom komentar. Ingat, link absensi Ibu berikan setelah kalian memberikan bukti belajar kalian dan rangkuman kalian. Boleh via WA, boleh juga pada buku catatan ketika kalian masuk ke sekolah piket harian. Sekian, semoga bermanfaat. Bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.